Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Teguh Amin, Prodi Ekonomi Syariah kelompok 5, NIM 01183140. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai konsep dasar metode penelitian kualitatif. Adapun sub pembahasan yang saya bahas di sini ada dua. Yang pertama itu konsep dasar metode penelitian dan kedua itu pengertian metode penelitian kualitatif. Yang pertama itu pengertian metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu cara atau teknik operasional dalam melakukan suatu kegiatan ilmiah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, baik secara praktis maupun teoritis. Kemudian itu tujuan metode penelitian. Yang pertama itu untuk memperoleh data empiris yang dapat digunakan dalam merumuskan, memperluas, dan memverifikasi teori. Tujuan penelitian seperti ini dimiliki oleh ilmu-ilmu murni. Kemudian yang kedua itu untuk memecahkan persoalan yang ada dalam kehidupan. Tujuan penelitian seperti ini terdapat pada ilmu-ilmu terapan. Kemudian yang ketiga, untuk menggambarkan dan menafsirkan beberapa fenomena manusia yang seringkali mengacu dari kata individu yang dipilih. Para peneliti mencoba untuk membuat jelas prasangka dan interpretasi sehingga orang lain, yaitu para pemangku kepentingan, dapat memutuskan apa yang mereka pikirkan berkaitan dengan fenomena. Kemudian tujuan yang keempat yaitu untuk menemukan jawaban terhadap fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis. Kemudian itu klasifikasi metode penelitian. Yang pertama itu berdasarkan berbagai macam bidang ilmu. Ada 9. Yang pertama penelitian ekonomi, yang kedua penelitian kedokteran, yang ketiga penelitian kebidanan, yang keempat penelitian pertanian, yang kelima penelitian pendidikan, 6 penelitian keperawatan, ketujuh penelitian ekonomi, 8 penelitian biologi, 9 penelitian sejarah, dan seterusnya. Kemudian klasifikasi yang kedua itu berdasarkan pendekatan yang dipakai. Peneliti dapat diklasifikasikan menjadi penelitian kualitatif, kuantitatif, dan kualitatif. Masing-masing pendekatan tersebut memiliki paradigma, asumsi, ciri atau karakteristik sendiri-sendiri. Kedua pendekatan penelitian tersebut dapat dilakukan dengan cara simultan dan saling mengisi sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat diwujudkan proses penelitian yang komprehensif. Kemudian klasifikasi metode penelitian yang ketiga yaitu penelitian dapat dilakukan pada berbagai tempat. Ada 3 tempat di sini. Yang pertama itu penelitian perpustakaan, penelitian laboratorium, dan penelitian lapangan. Kemudian klasifikasi selanjutnya itu penelitian dapat dipakai untuk mengembangkan dan memverifikasi teori serta memecahkan masalah. Atas dasar tinjauan ini, penelitian dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama penelitian murni, yang kedua penelitian terapan. Kemudian klasifikasi selanjutnya itu berdasarkan tujuan umumnya. Penelitian diklasifikasikan menjadi penelitian eksploratif, pengembangan, dan penelitian verifikatif, di mana penelitian eksploratif adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi fenomena yang menjadi sasaran penelitian. Kemudian penelitian pengembangan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan suatu konsep atau prosedur tertentu. Kemudian penelitian verifikatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan membuktikan kebenaran suatu teori pada waktu dan tempat tertentu. Klasifikasi selanjutnya itu penelitian berdasarkan tarafnya. Ditinjau berdasarkan tarafnya dibedakan menjadi 2. Yang pertama deskriptif dan kedua analitik. Penelitian deskriptif itu merupakan penelitian pada taraf mendeskriptifkan variabel yang diteliti
tanpa dilakukan analisis dalam keterkaitannya dengan variabel lainnya. Kemudian penelitian analitik merupakan penelitian yang dilakukan bukan sekadar mendeskriptifkan variabel penelitian, tetapi dilakukan analisis dalam hubungannya dengan variabel lainnya. Kemudian klasifikasi selanjutnya itu berdasarkan metode yang dipakai. Ada dua metode yang dipakai, itu longitudinal dan cross-seksional. Longitudinal yaitu penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian yang membutuhkan waktu yang lama, bahkan berbulan-bulan, bahkan ada juga yang bertahun, serta berkesinambungan. Sedangkan penelitian cross-seksional itu merupakan penelitian yang dilakukan dengan metode cross research, yaitu metode penelitian dilakukan dengan mengambil waktu tertentu yang relatif lebih singkat dan tepat waktu. Kemudian klasifikasi selanjutnya itu berdasarkan treatment terhadap variabel. Penelitian dapat dilakukan melalui pemberian treatment atau perlakuan terhadap variabel tertentu. Jika tindakan tersebut dilakukan, maka penelitian semacam ini tergolong penelitian eksperimen. Sebaliknya, jika tidak dilakukan treatment terhadap variabel, maka penelitian tersebut tergolong penelitian non-eksperimen. Kemudian, manfaat metode penelitian. Yang pertama itu, metode penelitian akan membuat peneliti lebih memahami, lebih bertanggung jawab, lebih komfortabel, dan lebih responsibel. Kemudian metode penelitian akan membuat peneliti lebih knowledgeable atau lebih berpengetahuan dan lebih berguna dalam berargumen, karena selalu berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan pada intuisi maupun bisikan-bisikan. Manfaat yang ketiga itu penggunaan metode dapat memudahkan peneliti dalam memaparkan lebih banyak lagi gambaran berupa saran, ide, maupun masukan-masukan yang bisa dielaborasikan berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk memunculkan ide baru. Kemudian kita pindah ke sub kedua, pengertian metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang pada umumnya berusaha mengungkap secara mendalam dan memberi pemahaman serta interpretasi tentang berbagai perilaku dan pengalaman manusia dalam berbagai bentuk. Salah satu cara memahami perilaku dan pengalaman tersebut adalah merumuskan suatu tema melalui pengkodingan atau memberikan intisari, essence dari pengalaman hidup atau fenomena yang dialami individu atau kelompok individu, dengan lebih menekankan pada hubungan sebab akibat dalam menjelaskan perilaku individu tersebut. Kemudian fenomena yang dapat menjadi isu dalam suatu penelitian dengan pendekatan kualitatif antara lain: pertama, pengalaman kehidupan individu yang bersifat universal, berbagai peristiwa atau isu-isu sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi kehidupan nyata manusia. Proses hubungan sosial individu dengan individu lain dan lingkungannya yang berujung membentuk suatu konsep, hipotesis, atau teori baru. Pemahaman budaya, perilaku, atau kebiasaan saling berbagi satu sama lain dan menjadi perilaku dan budaya dalam aktivitas kesehariannya juga merupakan fenomena yang dapat diteliti dengan metode kualitatif. Untuk melakukan metode penelitian kualitatif, para peneliti kualitatif tidak boleh diwakili dalam pengambilan data dan harus memiliki berbagai kemampuan dasar tentang fenomena yang ditelitinya. Jadi para peneliti kualitatif perlu memiliki setidaknya 6 kemampuan dasar untuk mampu mempelajari fenomena yang akan diteliti secara kualitatif, yaitu yang pertama, mempercayai dan mengakui adanya fenomena multirealitas yang dialami manusia dalam kehidupan nyata. Kedua, memilih salah satu metode atau pendekatan kualitatif yang tepat untuk memahami fenomena yang diteliti. Yang ketiga, menerima berbagai cerita dan penjelasan dari sudut pandang para informannya. Yang keempat, melakukan penelitian berdasarkan konteks riset dari fenomena yang diteliti. Yang kelima, membutuhkan partisipasi atau keterlibatan penuh dari penelitian pada keadaan dan dalam proses penelitian. Yang keenam, menulis laporan penelitian dan ditulis dalam bentuk tulisan yang berasal dari cerita para informan
bukan berasal dari asumsi pada dirinya. Pada dasarnya, tujuan akhir dari semua penelitian adalah menjawab pertanyaan penelitian. Terdapat 5 tahapan dalam melakukan penelitian kualitatif. Yang pertama itu mengangkat permasalahan, yang kedua memunculkan pertanyaan penelitian, yang ketiga mengumpulkan data yang relevan, yang keempat melakukan analisis data, yang kelima menjawab pertanyaan penelitian. Dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu strategi penemuan yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara serta disajikan secara naratif. Mungkin itu saja yang sempat sampaikan dalam video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.